Baiklah, selanjutnya materi subbab yang keempat, fungsi eksponensial dan logaritma umum. Contoh soalnya sebagai berikut. Baiklah, pada contoh soal kali ini kita disuruh mencari turunan dari fungsi yang ditunjuk. Diketahui dx dari 4 pangkat 3x kuadrat dikurang 3x. Maka penyelesaiannya adalah 4 pangkat 3x kuadrat dikurang 3x dikali logaritma natural dari 4 dikalikan dengan turunan 3x kuadrat dikurang 3x. Maka hasilnya turunan dari 3x kuadrat dikurang 3x menjadi 6x kurang 3 dikalikan dengan 4 pangkat 3x kuadrat dikurang 3x dikalikan dengan logaritma natural dari 4. Kemudian contoh lainnya, kita disuruh mencari turunan dari fungsi tersebut juga. Dari y sama dengan 5 pangkat x kuadrat ditambah x pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, untuk mencari turunan y ini kita harus menurunkan tiap-tiap fungsi di soal. Yang pertama kita turunkan 5 pangkat x kuadrat. Maka sesuai dengan rumusnya dituliskan sebagai 5 pangkat x kuadrat dikalikan dengan logaritma natural 5 dikalikan dengan turunan dari x kuadrat. Maka hasilnya 5 pangkat x kuadrat dikalikan dengan 2x ln 5. Kemudian kita cari turunan dari x kuadrat pangkat 5. Menjadi D, maksud saya turunan dari x kuadrat pangkat 5 ini sama dengan x pangkat 10. Turunannya menjadi 10x pangkat 9. Kemudian setelah dapat semua turunan fungsinya, maka kita peroleh turunan dari y yaitu 5 pangkat x kuadrat 2x ln 5 tambah 10x pangkat 9. Baiklah, selanjutnya subbab kelima, pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Contoh soalnya sebagai berikut. Baiklah, pada contoh soal ini kita disuruh menyelesaikan persamaan diferensial sesuai dengan syarat yang berlaku. Diketahui dy per dt sama dengan minus 8y dengan y2 sama dengan 4. Sesuai dengan rumusnya diketahui bahwa nilai dy per dt sama dengan k dikali y, di mana nilai k sudah diketahui di soal bahwa nilainya adalah minus 8. Kemudian sesuai pembahasan di video sebelumnya bahwa nilai rumusnya adalah y sama dengan y0 dikali e dipangkatkan dengan k dikali t. Di sini nilai k sudah ada, kita masukkan, maka y0 dikali e pangkat minus 8t. Kemudian di soal diketahui nilai y2 sama dengan 4. Kita masukkan y2 sama dengan y0 kali e pangkat 8, t-nya adalah 2, maka hasilnya nilai dari y2 sama dengan 4, maka y0 dikali e pangkat minus 16. Kemudian nilai y0 sama dengan 4 per e dipangkatkan minus 16. Kemudian dari persamaan ini kita peroleh bahwa y sama dengan nilai y0 nya adalah 4 per e pangkat minus 16 dikalikan dengan e dipangkatkan k nya adalah minus 8 dikalikan dengan t. Maka hasilnya adalah y sama dengan 4 dikali e pangkat minus 8t ditambah 16, atau ditulis juga dengan 4 e pangkat minus 8 dikalikan t dikurang 2. Kemudian contoh lainnya yaitu
Pada soal bunga majemuk, diketahui Budi menyimpan uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan bunga majemuk harian sebesar 5%. Akan menjadi berapakah nilainya pada akhir tahun kedua? Di sini kita ketahui R sama dengan 5% atau bunga majemuknya. Kemudian N sama dengan 365 hari sama dengan 1 tahun. T sama dengan 2 adalah tahun kedua. Kemudian A0 adalah 200 juta rupiah atau pertama kali uang disimpan. Kemudian rumusnya adalah AT sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah R per N dipangkatkan dengan N dikali T. Nah, ditanyakan sini pada tahun kedua, maka T-nya adalah 2. Kita masukkan nilai-nilainya. A0-nya adalah 200 juta rupiah dikalikan dengan 1 ditambah R-nya 0,05 dan N-nya dalam setahun 365 hari dikalikan, maksud saya dipangkatkan dengan N 365 dikali T sama dengan 2. Maka hasilnya kita peroleh 221 juta rupiah. Selanjutnya bab ke-6 yaitu persamaan diferensial linear orde pertama. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada contoh ini kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Di soal diketahui y aksen tambah y tan x sama dengan secant x. Maka faktor integrasinya sama dengan e pangkat integral dari tan x dx sama dengan e pangkat logaritma natural dari 1 per cos x. Maka hasilnya sama dengan secant x. Maka turunan dari y secant x adalah secant kuadrat x, sehingga diperoleh nilai y sama dengan sin x ditambah c dalam kurung dikalikan dengan cos x. Kemudian contoh lainnya yaitu penerapan pada hukum Kirchhoff. Diketahui pada rangkaian ini L bernilai 4 Henry, kemudian R sama dengan 8 ohm dan sebuah baterai yang memasok tegangan tetap sebesar 16 volt. Jika I sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, saklarnya ditutup, carilah I pada waktu T sama dengan 2 sekon. Maka kita peroleh bahwa persamaannya 4 dI per dt ditambah 8I sama dengan 16. Kemudian kita bagi dengan 4 semua, diperoleh dI per dt ditambah 2I sama dengan 4. Kemudian faktor integrasinya yaitu E dipangkatkan dengan 2T. Kemudian rumusnya adalah I sama dengan dalam kurung 2E pangkat 2T ditambah C tutup kurung dikalikan dengan E pangkat minus 2T. Maka diperoleh 2 tambah C dikali E pangkat 2T. I-nya adalah 0 dan T-nya adalah 0. Maka diperoleh bahwa nilai C-nya sama dengan minus 2. Kemudian dari rumus ini kita masukkan angkanya menjadi I sama dengan 2 dikurang 2E pangkat minus 2T. Carilah I pada T sama dengan 2 sekon. Maka kita masukkan nilai T-nya sama dengan 2. Diperoleh nilai I-nya adalah 1,96 ampere.